sama Yunus Abidin lagi di kegiatan malam ini. Ya, masih bingung dengan konsep pendidikan Indonesia masa depan? Mari kita pertanyakan seperti apa pendidikan Indonesia masa depan. Kalau kita berbicara pendidikan Indonesia masa depan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus bisa melakukan sebuah penerawangan. Bagaimana kita harus bisa membuat sebuah ramalan masa depan. Meramal pendidikan masa depan pada dasarnya adalah berangkat dari kesadaran diri pada keadaan kita saat ini. Jika pendidikan saat ini sudah mencoba mengembangkan teknologi dalam berbagai aspek pendidikan, maka ke depan teknologi ini akan semakin menjamur dan semakin memperkuat pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan masa depan tentu harus ada langkah-langkah bijak yang kita lakukan. Apa saja langkah bijak tersebut? Satu, saudara, bahwa anak-anak sekarang tidak boleh dijauhkan dari kemajuan teknologi. Tapi bagaimana kita harus bisa mendidik anak-anak ini agar apa? Agar mampu menggunakan teknologi secara bijak. Ini berarti bahwa menjauhkan anak-anak dari gadget, dari gawai, dari sesuatu yang sifatnya teknologi hanya akan menyebabkan anak akan lebih banyak menyalahgunakan teknologi itu. Kenapa? Karena mereka belum tahu bagaimana menggunakan teknologi itu secara tepat guna. Mereka hanya akan menggunakan gawainya untuk menemukan hal-hal yang menyenangkan pada mereka. Bahkan mungkin akan terjadi apa yang disebut penyelewengan. Ini terjadi wajar karena anak nggak pernah tahu bagaimana menggunakan gadget dengan benar. Di sini artinya untuk menciptakan pendidikan masa depan, pendidikan saat ini berfungsi untuk memandu, mengarahkan, membimbing siswa menggunakan gadget dengan benar. Bijak dalam menggunakan gawai. Langkah kedua tentu saja adalah sekolah harus bisa mendewasakan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai justru sekolah melakukan promosi untuk menghentikan penggunaan teknologi. Sekolah harus memahamkan warganya, dari guru, dari staf sekolah, kepala sekolah harus sadar bahwa mereka tidak bisa untuk menggunakan teknologi ini dalam pembelajaran. Maka sebisa mungkin para guru akrab dengan teknologi. Gunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Di tahap berikutnya gunakan teknologi sebagai media dan bahan ajar. Di tahap berikutnya gunakan teknologi sebagai alat untuk mereka belajar bagaimana mengembangkan bahan ajar dan mengembangkan media pembelajaran yang dikreasi sendiri oleh guru. Ini sangat penting. Kenapa? Karena gurulah yang tahu anak-anak sukanya apa, anak-anak inginnya seperti apa, anak-anak membutuhkannya seperti apa. Dari berpemahaman terhadap karakteristik anak ini, tentu guru akan lebih mudah untuk membuat anak mempelajari apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir, guru, sekolah, kepala sekolah harus juga mendewasakan masyarakat. Artinya apa? Kampanye penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya sebatas untuk guru saja, tidak sebatas untuk siswa saja, tetapi pahamkan kepada orang tua. Dengan memainkan perannya sebagai lembaga yang berfungsi untuk mendewasakan anak dan mendewasakan masyarakat, diharapkan orang tua sadar mereka punya peran lebih dalam bidang teknologi di era sekarang ini. Mereka harus maklum begitu ya, kalau sekolah menggunakan teknologi, dan mereka harus sadar bahwa anak-anak mereka tidak bisa dikendalikan untuk dilarang dalam menggunakan teknologi. Kenapa? Karena anak-anak tidak boleh tercerabut dari zamannya. Kita didik anak-anak itu untuk hidup pada zamannya. Di sekolah pakai teknologi, orang tua di rumah mengawasi penggunaan teknologi oleh anak. Dan sinergi yang bagus ini akan melahirkan sekolah masa depan yang siap menempuh pendidikan dengan digitalisasi. Nah, pendidikan masa depan yang penuh dengan aspek digital ini tentu harus dirancang dari sekarang dengan cara kita siapkan gurunya, kita siapkan sekolahnya, kita siapkan siswanya, kita siapkan orang tuanya.
ke depan pendidikan Indonesia akan lebih maju. Semoga. Oke, kita ketemu lagi di acara lain dalam sekilas tentang pendidikan Indonesia. Terima kasih. Sampai